kasih atas semuanya. Saya Aristawa, NIM 2015310544. Pendahuluan bab ini yaitu menurut SEPA 2012, kode etik IAI 1998 adalah salah satu unsur dari akuntan profesional, yaitu akuntan yang berprofesi sebagai akuntan yang memeriksa laporan keuangan serta memberikan pendapat atau opini atas hasil pemeriksaan tersebut. Pendapat atau opini dari auditor eksternal atau laporan keuangan ini merupakan hal yang sangat penting yang ditunggu oleh masyarakat atau para pemeriksa atau stakeholder dari entitas yang diperiksa. Terima kasih. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Betty Rahma dengan NIM 2017310154 akan melanjutkan presentasi mengenai tuntutan masyarakat terhadap auditor eksternal. Auditor eksternal bekerja untuk lembaga atau akuntan publik, bisa disebut sebagai pihak ketiga. Auditor eksternal merupakan seorang akuntan yang profesional. Seorang akuntan yang profesional merupakan seseorang yang harus bekerja secara independen dan objektif. Independen sendiri diartikan sebagai sifat mental yang bebas dari pengaruh apapun, tidak dipengaruhi dan tidak dikendalikan oleh orang lain. Auditor eksternal harus berasal di luar struktur organisasi perusahaan. Auditor eksternal biasanya dilakukan secara berkala oleh perusahaan. Auditor eksternal harus memiliki integritas yang tinggi dan kejujuran, sebab hal itu penting untuk masyarakat percaya kepada auditor eksternal tersebut. Auditor eksternal akan mengeluarkan hasil auditnya berupa financial audit. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Elivia Triani dengan NIM 2017310433 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor eksternal. Association of Certified Fraud Examiner 2014 dalam laporan tahunannya menjelaskan bahwa bentuk kejahatan kera putih yang terbesar nilainya serta yang paling merugikan masyarakat adalah pembuatan dan penyajian laporan keuangan secara curang. Misalnya seperti perusahaan mengajukan permohonan kredit di bank serta memberikan gambaran kegiatan usahanya dalam bentuk laporan keuangan yang buruk, maka pasti permohonan pinjamannya akan ditolak. Tidak hanya itu, perusahaan yang menggambarkan laporan keuangan secara curang agar sahamnya terjual dengan harga baik pada saat penawaran, hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyajian laporan keuangan yang curang. Apabila kecurangan laporan keuangan terjadi secara terus-menerus serta bahkan mendunia, apa yang akan terjadi serta bagaimana sikap masyarakat? Duska 2006 menjelaskan bahwa kepercayaan dunia usaha terhadap informasi yang dibutuhkan tentang gambaran keuangan suatu entitas dan penyajian laporan keuangan yang tidak benar atau curang tersebut dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan juga akan menimbulkan kekacauan dengan konsekuensi ketidakefisienan di pasar keuangan dan pasar modal. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ayu Malia Putri dengan NIM 2017310445. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanggung jawab auditor eksternal kepada masyarakat. Peran dan konsekuensi dari tugas untuk menilai kewajaran laporan keuangan membuat auditor eksternal harus memberikan tanggung jawab yang khusus kepada masyarakat. Seringkali terjadi benturan antara masyarakat atau pemangku kepentingan dengan klien yang diperiksa oleh auditor eksternal.
seorang auditor eksternal harus bekerja secara independen, maka mampu mempunyai kegiatan yang berbeda. Auditor eksternal tidak saja mengevaluasi laporan keuangan perusahaan, tetapi dia harus memberikan penilaian apakah laporan kegiatan perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi. Hasil evaluasi dan penilaian laporan keuangan tersebut digunakan untuk pengambilan keputusan. Misal bagi pemerintah, hasil evaluasi dan penilaian tersebut akan digunakan untuk menentukan besarnya pajak bagi pemerintah dan lembaga keuangan lainnya. Laporan tersebut akan digunakan oleh lembaga keuangan untuk memberikan pinjaman atau tidak bila klien tersebut mengajukan pinjaman kepada lembaga keuangan. Oleh karenanya, masih banyak pemeriksaan, pengevaluasian, serta penilaian laporan keuangan oleh auditor eksternal yang dibayar oleh klien. Namun, tanggung jawab auditor eksternal atas hasil penilaian laporan keuangan itu tidaklah kepada klien, tetapi kepada pemangku kepentingan atau masyarakat. Yang selanjutnya yaitu tanggung jawab utama auditor eksternal. The Commission on Auditor Responsibility yang dibentuk oleh American Institute of Certified Public Accountant dan dipimpin oleh Manuel F. Choen menjelaskan bahwa tanggung jawab yang utama dari auditor eksternal dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu tanggung jawab untuk mengevaluasi pengendalian pemeriksaan. The Evaluation of Internal Auditing Control menyatakan dengan tegas bahwa tanggung jawab auditor eksternal adalah mengungkapkan pendapat atau opini atas pengendalian internal akuntansi dari entitas yang telah diperiksa oleh auditor. Auditor eksternal bertanggung jawab untuk menentukan apakah sistem dan pengawasan auditor internal cukup memuaskan bagi perusahaan. Yang kedua yaitu tanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan penyimpangan atau kecurangan. Auditor eksternal harus bertanggung jawab untuk mendeteksi ketidakpastian yang signifikan dari laporan keuangan yang telah diperiksa. Laporan Choen menyatakan bahwa auditor eksternal juga harus bertanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan adanya kesalahan, penyimpangan, atau bahkan adanya kecurangan sedikit pun pada laporan keuangan perusahaan yang telah diperiksa oleh auditor eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alif Abdurrahman dengan 2017-31043. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang kode etik pada akuntan publik. Dalam pembahasan ini ada 10 poin. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu tentang ancaman dan pencegahan. Menurut CPA tahun 2012, terdapat kemungkinan bahwa ketaatan terhadap prinsip dasar akan diancam oleh lingkungan dan hubungan yang berskala luas. Ancaman ini terdiri dari ancaman kepentingan pribadi, ancaman telaah pribadi, ancaman pembelaan atau advokasi, ancaman kedekatan, serta ancaman intimidasi. Yang kedua yaitu tentang penunjukan profesional. Terdapat 3 poin yaitu tentang penerimaan klien. Sebelum menerima klien baru, seorang auditor eksternal harus menentukan apakah penerimaan klien tersebut akan menciptakan berbagai ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar. Ancaman yang profesional terhadap integritas atau perilaku profesional dapat muncul misalnya dari masalah-masalah yang akan dipertanyakan tentang pemilik, manajemen, atau kegiatan dari perusahaan yang akan diperiksa. Yang kedua yaitu penerimaan tugas. Sebelum penerimaan penugasan tertentu dari klien, seorang auditor eksternal harus menentukan apakah penerimaan penugasan tersebut akan menciptakan berbagai ancaman terhadap ketaatan pada prinsip dasar, kompetensi, serta sikap kecermatan dan terhadap prinsip dasar. Yang terakhir yaitu menggantikan petunjuk secara profesional. Seorang auditor eksternal yang meminta untuk menggantikan penugasan dari auditor eksternal yang lain yang mempertimbangkan untuk mengikuti tender audit saat ini diaudit oleh seorang auditor eksternal lain yang harus menentukan apakah terdapat berbagai alasan
profesional atau bukan profesional untuk tidak menerima penugasan tersebut. Yang selanjutnya yaitu tentang benturan kepentingan. CPA tahun 2012 menyatakan agar auditor eksternal harus mengambil langkah-langkah untuk mengidentifikasi lingkungan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Auditor eksternal harus mengevaluasi secara signifikan dari berbagai ancaman serta menerapkan pencegahan bila diperlukan untuk mengeliminasi dan mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Yang keempat yaitu pendapat atau opini kedua. Bila auditor diminta memberi pendapat atau opini kedua, seorang auditor eksternal harus mengevaluasi secara signifikan dari berbagai ancaman serta menerapkan pencegahan bila perlu untuk mengeliminasi atau mengurangi sampai tingkat yang dapat diterima. Yang selanjutnya, poin yang kelima yaitu imbalan jasa profesional dan remunerasi atau imbalan yang lain. Yaitu menjelaskan bahwa saat melakukan negosiasi tentang jasa profesional, seorang auditor mungkin akan menawarkan imbalan jasa profesional yang dianggap tepat. Terdapat ancaman yaitu ancaman dari kepentingan pribadi terhadap prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional yang ditawarkan. Yang keenam yaitu pemasaran jasa atau layanan profesional. CPA tahun 2012 menjelaskan bila seorang auditor eksternal melakukan jejaring melalui iklan atau bentuk lain dari pemasaran, maka mungkin akan terdapat ancaman terhadap prinsip-prinsip dasar. Seorang auditor eksternal harus berusaha untuk tidak membuat profesinya menjadi tidak terhormat ketika dia memasarkan jasa atau layanan profesionalnya. Bila auditor eksternal ragu-ragu akan bentuk iklan dari pemasaran yang tepat, maka auditor eksternal harus mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan organisasi profesi akuntan. Yang selanjutnya yaitu poin ke-7 tentang hadiah dan keramah-tamahan. Seorang auditor eksternal dan anggota keluarga mungkin ditawari hadiah atau keramahan tamahan dari klien. Hal ini akan menimbulkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip-prinsip dasar. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atau ancaman kedekatan terhadap prinsip dasar objektif. Ancaman tersebut juga tergantung apa yang akan diberikan secara masuk akal oleh auditor. Yang ke-8 yaitu pengamanan kekayaan klien. Auditor eksternal harus beranggapan bahwa pengamanan terhadap uang dan kekayaan dapat dilakukan hanya bila diizinkan oleh hukum. Memegang dan mengamankan kekayaan klien dapat menimbulkan ancaman terhadap ketaatan pada prinsip-prinsip dasar, yaitu tentang kepentingan pribadi terhadap perilaku profesional dan objektivitas. Auditor eksternal harus bertanya kepada klien tentang asal dari kekayaan klien serta mempertimbangkan kewajiban hukum dan peraturan terkait. Yang selanjutnya yaitu tentang objektivitas semua layanan. Semua auditor eksternal yang memberikan jasa audit harus independen terhadap klien. Independen dalam pemikiran serta dalam penampilan sangatlah penting bagi auditor untuk dapat mengungkapkan kesimpulan dengan tanpa bias, tanpa benturan kepentingan, atau tanpa ada pengaruh lain yang tidak pantas. Lalu yang terakhir, independensi. Independensi merupakan materi yang sangat penting, namun mengingat materi independensi itu sangat luas dan kompleks, maka pembahasan independensi dari CPA 2012 khususnya bagi auditor eksternal akan dibahas dalam bab tersendiri. Materi independensi ini menurut CPA yang berkaitan dengan penugasan audit dan review maupun penugasan untuk
non audit. Sekian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih.